Juventus permalukan Leipzig di kandangnya dengan 10 pemain. Juventus mempermalukan RB Leipzig pada laga kedua Liga Champions musim ini di kandangnya sendiri, Red Bull Arena Leipzig, pada Rabu malam atau Kamis dini hari WIB dengan skor 3-2. Pada pertandingan ini, Juventus mengalahkan Lille dengan 10 pemain setelah kipernya, Michele Di Gregorio mendapatkan kartu merah pada menit ke-58. Pada babak pertama, tak banyak peluang tercipta. Hanya satu gol yang tercipta pada 45 menit pertama melalui Benjamin Sesko. Pada menit ke-30, Sesko mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Lois Openda yang memimpin serangan balik tepat, setelah Peter Gulaschi mengamankan tendangan Nicolo Fagioli. Memasuki babak kedua, si Nyonya Tua bergerak cepat. Mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-49 melalui sang striker Dusan Vlahovic. Di saat Bianconeri sedang mendapatkan angin kedua, kiper mereka, Di Gregorio diusir wasit dari lapangan pada menit ke-58 setelah tak sengaja menyentuh bola dengan tangannya di luar kotak penalti. Juventus kemudian kebobolan gol kedua melalui penalti Sesko pada menit ke-64. Namun, hal ini tak menyurutkan permainan Juventus. 4 menit setelah gol Sesko, Vlahovic tak ingin kalah. Dengan tendangan cantiknya dari luar kotak penalti, ia mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya. Skor kembali sama kuat 2-2 dari kubu tuan rumah. Openda dengan tendangan kerasnya hampir membawa Leipzig kembali unggul pada menit ke-70. Namun, masih digagalkan oleh tiang gawang. Pada akhirnya, pemain pengganti Francisco Conceição muncul sebagai penentu kemenangan anak-anak asuh Thiago Motta pada menit ke-82 setelah gocekannya mengelabui David Raum sebelum kemudian menaklukkan Gulaschi untuk ketiga kalinya. Tak ada gol tambahan tercipta setelah kiper pengganti, Mattia Perin, menyelamatkan gawang Juventus dari serangan-serangan Leipzig pada menit-menit akhir. Juventus pun membawa pulang 3 poin dari Jerman. Media Italia tepis rumor Simone Inzaghi bakal latih Manchester United. Simone Inzaghi telah dirumorkan bakal meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan Manchester United. Namun, rumor tersebut dibantah oleh media Italia, Corriere dello Sport, seperti dilansir FC Inter 1908. Menurut Corriere, Inzaghi tidak akan meninggalkan Giuseppe Meazza dalam waktu dekat. Setan Merah telah menyatakan minat yang tulus pada mantan pelatih Lazio tersebut. Inzaghi telah bekerja dengan sangat mengesankan selama membesut Inter sejak kedatangannya dari Lazio pada 2021. Menggantikan Antonio Conte seharusnya menjadi tugas yang sangat berat, tetapi sang juru taktik berusia 48 tahun itu justru menunjukkan prestasi gemilang. Setelah 2 kali berturut-turut meraih gelar Coppa Italia dalam 2 musim pertamanya sebagai pelatih, Simone Inzaghi kemudian sukses memimpin Nerazzurri meraih Scudetto ke-20 mereka musim lalu. Namun, itu bukan hanya tentang meraih gelar. Tim asuhan Inzaghi tidak mengalami kesulitan berarti di Serie A, hanya Sassuolo yang bisa mengalahkan mereka musim lalu. Inter mendominasi Serie A dalam setiap aspek. Selain membanggakan rekor gol terbaik dengan 89 gol, mereka juga hanya menderita 22 kebobolan gol, yang terendah di liga. Penampilan luar biasa seperti itu tidak luput dari perhatian Manchester United. Keruntuhan Manchester United sejak kepergian Sir Alex Ferguson tampaknya masih berlanjut. Para fans United pun sudah habis kesabaran, lantaran tim kesayangannya tak kunjung meraih gelar Liga Primer sejak lebih dari 1 dekade yang lalu. Ten Hag harus melangkah hati-hati dalam beberapa minggu mendatang, tetapi pemecatannya tampaknya tak terelakkan. Selanjutnya, Manchester United idealnya akan menunjuk Inzaghi sebagai pengganti pelatih asal Belanda itu. Namun, kontrak Inzaghi di Meazza masih berlaku hingga tahun 2026, meskipun dikaitkan dengan klub-klub asing papan atas lainnya. Manajer yang dinilai tinggi itu telah menjanjikan masa depannya di Inter. Galatasaray coba boyong kapten AC Milan di bulan Januari. Galatasaray dilaporkan kembali menaruh minat untuk merekrut bek kanan AC Milan, Davide Calabria, setelah sebelumnya gagal mendapatkannya pada bursa transfer musim panas lalu. Kabar ini muncul setelah bek kanan mereka saat ini, Elias Gelert, dinilai belum memenuhi harapan klub raksasa Turki tersebut. Menurut laporan dari Fanatik, Galatasaray awalnya berupaya merekrut bek kanan Prancis, Guela Doué, namun gagal. Sebagai gantinya, mereka mendatangkan Elias Gelert dari FC Copenhagen dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Sayangnya, performa Gelert dianggap tidak sesuai ekspektasi. Dalam 9 penampilannya di berbagai kompetisi, ia kesulitan menunjukkan performa gemilang yang diharapkan oleh klub. Kekecewaan ini membuat Okan Buruk, pelatih Galatasaray, dikabarkan siap membiarkan Gelert hengkang pada bursa transfer Januari mendatang. Klub pun mulai mencari pengganti yang lebih sesuai untuk memperkuat lini belakang mereka. Galatasaray pun kembali mengalihkan pandangan mereka ke Davide Calabria, kapten AC Milan yang masa depannya di klub masih belum pasti. Meskipun Calabria telah menjadi pemain reguler di Milan, ia kehilangan tempat di skuad utama musim ini setelah kedatangan Emerson Royal. Selain itu, kontrak Calabria akan habis pada akhir musim ini, yang semakin memunculkan spekulasi tentang kepindahannya. Meskipun Calabria adalah sosok penting di Milan, laporan menyebutkan bahwa masa depannya masih belum jelas, terutama karena belum ada pembicaraan konkret terkait perpanjangan kontrak.
Situasi inilah yang membuat Galatasaray merasa memiliki peluang untuk memboyong bek berusia 27 tahun itu pada bursa transfer Januari mendatang. Galatasaray diperkirakan akan mencoba kembali untuk mengajukan tawaran kepada Milan dan mengetuk pintu klub Italia tersebut untuk mendapatkan Calabria. Jika berhasil, langkah ini dapat menjadi solusi bagi masalah di lini pertahanan Galatasaray. Terburuk, jika terbukti bersalah, Inter dan AC Milan terancam degradasi. Baik AC Milan maupun Inter bisa menghadapi denda yang signifikan dan dalam situasi terburuk, berpotensi diskualifikasi dari Serie A, tergantung pada investigasi FIGC atas penangkapan beberapa ultras yang terkait dengan kedua klub pada Senin pagi lalu. Beberapa dugaan kejahatan termasuk pemerasan tiket dan penjualan minuman, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi dan metode terkait mafia di dalam dan sekitar San Siro, menurut berita terbaru dari La Repubblica dan Calcio Mercato. Jaksa penuntut umum FIGC Giuseppe Cine telah meminta akses ke beberapa dokumen yang mengarah pada penangkapan para ultras dari kantor Kejaksaan Federal Milan. Laporan berikut menunjukkan bahwa FIGC ingin menyelidiki potensi keterlibatan baik oleh AC Milan maupun Inter, yang dapat berada di bawah yurisdiksi badan pengatur tersebut. Undang-undang Federasi Italia menyatakan bahwa tidak ada anggota atau eksekutif yang diizinkan untuk memiliki hubungan apapun dengan kelompok yang tidak memiliki perjanjian formal atau hubungan yang sudah ada sebelumnya dengan klub. Jika kedua klub ditemukan memiliki hubungan atau perjanjian dengan kelompok yang tidak sah dalam hal ini ultras, maka Inter dan AC Milan bisa menerima denda sebesar 20.000 euro dan dalam skenario yang paling buruk, dapat menghadapi diskualifikasi dari Liga. Pantau Barella, Manchester City kirim squad di laga Inter Milan versus Torino. Raksasa Premier League, Manchester City dikabarkan mengirim squad ke Italia untuk memantau Nicolo Barella di laga antara Inter Milan versus Torino pada akhir pekan ini. Sebagaimana dilaporkan The Guardian via FC Internews, bahwa City juga memantau gelandang Torino, Samuel Ricci. Nicolo Barella absen pada dua laga terakhir Inter melawan Udinese dan Red Star Belgrade karena mengalami cedera saat menghadapi AC Milan 2 minggu yang lalu. Namun, ia kini sudah pulih dan dikabarkan fit untuk tampil di laga Inter berikutnya melawan Torino di Stadio Giuseppe Meazza pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Barella telah berkembang menjadi salah satu gelandang berperingkat tinggi di Eropa sejak ia tiba di Inter dari Cagliari pada tahun 2019. Signifikansi Barella bersama Nerazzurri telah memicu minat transfer dari sejumlah klub top Eropa, termasuk Manchester City. City dikabarkan siap mengirim pengintai mereka untuk memantau Barella di laga Inter versus Torino di Stadio Meazza. Pep Guardiola berpotensi kehilangan gelandang andalannya, Rodri hingga akhir musim karena cedera serius. Jadi, wajar jika juara Liga Premier itu akan mencari gelandang baru pada jendela transfer Januari mendatang. Selain Barella, Guardiola juga menyukai gelandang Torino, Samuel Ricci. Namun, Inter tidak mungkin menegosiasikan kepergian Barella di tengah-tengah kampanye. Situasi Ricci berbeda. Dia bisa meninggalkan Turin demi bisa melakukan lompatan karir ke Liga Premier. Makin produktif, striker anyar Lazio ungguli Mohamed Salah di Eropa. Striker anyar Lazio rekrutan musim panas lalu, mulai dia semakin produktif dengan menyumbangkan gol-golnya untuk elang ibu kota dan bahkan kini ia mampu mengungguli bintang Liverpool. Mohamed Salah di jajaran pemain asal Afrika dengan jumlah gol terbanyak di 5 liga teratas Eropa. Striker 27 tahun, mulai dia bergabung dengan Lazio pada Agustus lalu dari Salernitana. Sebelumnya ia diprediksi akan menjadi pelapis Tati Castellanos di lini serang. Namun demikian pelatih Marco Baroni memiliki cukup ruang untuk kedua pemain tersebut dalam formasi 4-2-3-1 yang diterapkannya. Ia menempatkan pemain asal Senegal tersebut tepat di belakang bomber Argentina. Namun di posisi apapun sebagai second striker atau penyerang tengah, dia terbukti sangat luar biasa di depan gawang. Pemain kelahiran Oyonnax tersebut sejauh ini telah mencetak 3 gol dalam 4 penampilannya di Serie A. Di pertandingan Liga Eropa ia menyerangkan 2 gol. Ditambah lagi sang striker juga telah menyumbangkan 2 gol di Coppa Italia untuk Salernitana musim ini sebelum pindah ke Olimpico. Seperti dilansir La Lazio Siamonoi, 7 golnya dalam 7 penampilan di semua kompetisi menjadikan dia sebagai pemain Afrika paling produktif di antara pemain lainnya di 5 liga papan atas Eropa hingga sejauh ini di musim ini. Lebih lanjut kabar menjelaskan bahwa dia bahkan berada di depan Mohamed Salah yang juga menikmati musim produktif di era pelatih baru. Liverpool. Arne Slot. Ex-bintang Fiorentina dan Roma tersebut telah menyerangkan 5 gol dan menyumbangkan 4 assist dalam 8 pertandingan musim ini. Jadi masih dinantikan apakah dia bisa memperpanjang penampilan supernya dan terus memberikan gol-golnya untuk Bianco Celesti.